Teman-teman masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif, kita sampai di kantor dari Mas Ari Untung. Kita baru sampai di kantornya dan kita mau ngobrol-ngobrol tentang ekonomi kreatif karena beliau memang pelaku di ekonomi kreatif dan juga punya beberapa produk seperti Rico dan animasi, produk-produk animasi lain. Ada kolaborasi dengan Muslim Kids TV ya. Muslim Kids TV? Oh keren. Jadi akan masuk sini itu Muslim Kids TV. Ini dari Kanada kan ya? Dari Kanada betul. Muslim Kids TV Indonesia ini insya Allah akan jadi salah satu platform untuk para animator lokal bisa ikut serta sebagai konten lokalnya ini ya. Iya betul. Jadi konten lokal para animator sekarang udah punya wadah. Misalnya aja mereka punya channel YouTube, oke nggak apa-apa. Punya channel mungkin tayang di dalam sini nggak ada masalah. Kita ada platform baru yang ibaratnya mengakomodir. Mungkin mereka cuma bisa explore di YouTube aja gitu misalnya. Kemudian mereka pengen ngetes pasar gitu, pengen ngetes responsnya gimana sih orang-orang ketika IP mereka barengan sama IP yang lain dari luar negeri, dari Indonesia juga. Nah itu insya Allah kalau emang bisa berjalan lancar bisa jadi salah satu platform untuk mewadahi para animator ini. Dan ternyata motor ini banyak cuma belum ada penyaluran aja ya. Ya, betul. Memang salah satu kendala industri animasi di Indonesia yang terberatnya adalah distribusi. Distribusi? Betul. Jadi produksi nggak ada masalah? Produksi kita, saya yakin kita jauh lebih unggul. Kalau itu justru punya keunggulan ya? Jauh lebih unggul. Justru our strength is in the kreatif. Iya betul. The creative side ya? Iya, kreatif. Jadi sisi kreatif yang adalah PR buat kita adalah mengakses pasar melalui jaringan distribusi. Betul. Makanya kerjasama dengan broadcaster internasional itu jadi salah satu solusi supaya konten kita bisa ada pasarnya dan terdistribute di dunia luar. Oke. Jadi Muslim Kids TV ini udah ada di beberapa negara di luar walaupun ya dia. Jadi ini kayak Nickelodeon-nya tapi untuk yang Muslim Kids. Iya, niche market banget memang. Tapi di situ peluangnya bagus. 1 billion lebih kan Muslim di seluruh dunia. Iya. Jadi Udah mau 2 billion. Udah mau 2 billion ya. Iya. Dan mereka sangat loyal. Loyal customer sih. Loyal. Konten yang Iya. menarik. Sebenarnya sih solusi Mas, karena menurut kita tuh ibaratnya yang konten yang ada di dalam MKTV ini juga kan yang bukan yang berat karena positif konten sih sebenarnya. Main-mainnya ada, action, games gitu, masih dunia anak-anak gitu lah yang ibaratnya cuma kita boundaries nggak boleh ada negatif konten, nggak boleh ada hal-hal buruk misalnya gitu kan. Jadi sebenarnya ini adalah platform safety untuk para orang tua biar anaknya sekarang mungkin sekolah di rumah gitu kan digital terus nih, kadang-kadang buka platform lain yang mungkin iklannya dewasa segala macam tuh nggak bisa mengakomodir untuk jagain anaknya. Kalau di sini bisa belajar sirah nabawiyah, bisa secara animasi, bisa belajar hitungan, games, tapi emang pengen main-main juga ada. Jadi justru meminimalisasi resiko orang tua sih sebenarnya. Biasanya kalau di rumah kan suka mungkin cerita dulu sebelum tidur gitu kan. Orang tuanya bisa nonton dulu, boleh cerita dari anak itu bisa. Jadi ini ini angle tuh membuat orang tua itu safety gitu ya. Dan anak saya pernah nonton satu platform video yang terkenal gitu ya. Nontonnya mainan gitu, pas iklannya dewasa gitu kan. Kita nggak tahu. Dan bahkan tayangannya bisa jadi kurikulum pelajaran. Misalnya sekolahnya sekolah online. Oke, anak-anak nonton episode kelahiran Nabi Ibrahim ya. Nanti ada soalnya, bisa dilihat juga di sekolah. Habis nonton mereka gurunya ngasih pertanyaan, itu kan bisa. Jadi tanpa harus capek-capek diterangin, anak-anak bisa into it gitu. Edutainment ya. Edutainment lah. Nah ini Garis 10 ini gimana nih cerita awal nih kalau kita rewind tahun berapa berdirinya, siapa aja yang terlibat, dan sekarang ini
challenges-nya apa nih untuk tengah pandemi, industri yang sedang berkembang? Sebenarnya awalnya sih gara-gara iseng kita teman ngaji bareng gitu ya. Iya betul. Satu pengajian. Satu pengajian bareng, punya latar belakang bisnis Ini kajian musyawarah nih. Iya. Ngaji bareng, punya latar belakang Sama yang bikin ini dong nih, bikin masker. Oh, Dimas dari tadi sudah. Dudi. Kenal Dudi. Nah, jadi saya walaupun sekarang ada di kementerian, tapi saya pengguna loyal produk-produk dari Tudi. Ya, ini Dimas harus dilihat ini. Mas. Nah, jadi dari pengajian, terus kumpul-kumpul lah gitu ya. Pupuk. Siapa aja awalnya? Jadi kebetulan kita satu Ustadz parentingnya sama gitu ya dengan Ustadz Budi Azhari. Kita kemudian ada rasa concern dengan tayangan itu tadi ngobrol. Kalau setelah diskusi sama Ustadz, kita kan ibaratnya kita nggak bisa ngelarang anak kita untuk tiba-tiba ekspor sesuatu di luar pengetahuan kita gitu kan. Yang kita bisa lakukan adalah kita menciptakan Bitcoin atau juga mungkin pengalihan yang nggak kalah baiknya gitu. Jadi solusinya bukan cuma buat keluarga atau anak-anak kita, tapi juga buat keluarga di Indonesia gitu ya, mungkin memiliki concern yang sama. Yuk kita bikin IP atau juga mungkin tayangan untuk anak-anak yang bisa menjadi solusi orang tua nih gitu minimal, atau membuat anak-anak ini jadi awalnya karena ID pertama kita Riko ini kita kepengen anak-anak itu lebih ngefans sama ilmuwan-ilmuwan hebat masa lalu, kemudian lebih mencintai Al-Quran juga karena sumber ilmu gitu. Karena hikmah-hikmah yang kita tampilkan itu ilmuwan-ilmuwan muslim ini memiliki kemampuan menemukan invention teknologi yang ada sekarang ini ternyata terinspirasi dari Quran kan gitu. Dari situ mulai nggak tahu ya, dimudahkan ya prosesnya. Alhamdulillah. Tiba-tiba hanya berapa bulan kita launching itu ketemu Pak Sandi itu kan, itu berapa 2-3 bulan sebelumnya ya kita proses itu. Proses langsung maksudnya langsung ke produksi langsung gitu. Jadi kita develop sambil jalan gitu. Jadi kan sebelumnya di sini ini belum animasi ya, baru setelah ada concern terhadap parenting itu, terus muncullah ide Riko ini. Iya betul. Karakter Riko ini ya. Betul. Jadi kita mulai ngobrol tuh 2019 akhir. Oh pas banget dong, pas launching kan awal 2020. Iya 2020 udah launching, ya terus qadarullah ada pandemi. Tapi karena industri kreatif kita ini kebetulan di digital, memang awal-awal ada impact-nya. Tapi setelah kita explore, kita yakin sebenarnya digital ini peluangnya bagus untuk berkembang. Gitu. Jadi sekarang kita udah mulai buka obrolan deh untuk expand market ke luar negeri. Oke. Di sini jadi nggak ada kendala sama sekali pas lagi pandemi karena semua kerjanya memang remote working ya. Benar. Tapi ada juga ada pengaruh juga itu beberapa. Kita mungkin ya dalam sebuah produksi dan juga mungkin ekspor tayangan kita juga mungkin sudah beberapa sponsor kan. Sponsor terkait. Sponsornya ya, ada juga yang tahan bayar, ada yang mungkin narik lagi karena mungkin memang secara karena mungkin efisiensi pendapatan mereka juga turun. Iya. Tapi kalau misalnya kita lihat kan salah satu pandemic winners, kan ada beberapa pandemic winners, ada pandemic winners kayak kesehatan, pertanian gitu. Tapi kayak animasi ini bisa diklasifikasikan sebagai pandemic winner atau enggak? Bisa. Tergantung menyikapi. Sebenarnya kalau kita bilang iya ya. Kita bilang iya bisa. Karena kebutuhan konten semakin kesini bukan semakin berkurang kan, walaupun pandemi semakin meningkat. Ya kan kita lihat kayak banyak broadcaster besar yang masuk kan awal tahun lalu kan ada Disney. Itu juga kan cukup bagus tuh. Ya Disney kan? Plus ya? Disney Hotstar ya, Disney Plus. Itu juga bagus. Lama-lama ya udah kalah Netflix sama Disney Hotstar. Udah jumlah berapa juta nih ya? 1,8 ya? Udah hampir 2 juta sekarang. Hampir 2 juta. Hampir 2 juta. Netflix nggak nyampe 500.000. 850.000 kalau nggak salah ya. 500.000 ya. Nah, keuntungannya adalah ketika menembak pasar anak minimal yang nonton tuh 3 orang kan pasti kan, kalau orang tua bapaknya ngawasin juga. Iya betul. Tapi emang
ya di era reality TV, konten yang ada di space ini, kita haus sih ya konten-konten yang misalnya kayak apakah aku Rico ini nih, Rico jadi bukan sekedar karakter tapi sebuah mungkin value sekali ya. Ya, betul. Nah, waktu itu waktu kita casting ya waktu itu ya, casting siapa yang mau jadi pengisi karakter itu, kita udah cuma keluar teaser dengan suara PO-nya itu Dami tadinya, kita ceritain nanti karakter seperti itu gitu ya. Mulai kita casting. Ternyata anak-anak ini ketika di casting itu ketika kasih pertanyaan gitu di luar dari kemampuan suaranya, itu ajib-ajib jawabannya. Kamu cita-citanya apa? Saya akan menjadi pemimpin peradaban masa depan, begitu. Berarti kan orang tuanya bukan kaleng-kaleng yang gitu kan. Itu kemudian kita pisahkan ya dengan orang tuanya, kita kasih pertanyaan, kalau kamu punya kesempatan untuk memberikan ke orang tua kamu, apa yang akan kamu beri gitu kan. Itu jawabannya bikin haru semua, sampai kita videonya kita edit, kita putarkan depan orang tuanya, nangis semua. Jadi ini lebih dari value dari suara sih ini ibaratnya. Iya, betul. Ini jadi konten sendiri. Jadi konten sendiri karena ternyata orang tua baru tahu kalau anak-anak ini ternyata exploring juga ternyata mereka, dan ya orang tuanya juga mungkin memberikan pendidikan parenting yang juga ya keren-keren sih. Orang tua sekarang sudah punya visi, nah itu yang keren. Jadi ketika itu udah mulai gara-gara pertanyaan apakah aku Rico, mereka merasa paling pantas untuk menjadi Rico gitu. Karena aku ingin tahu, karena aku udah suka dengan saya, jadi macam-macam gitu. Tapi luar biasa ternyata. Jadi Rico ini kombinasi antara akhlak, sains, iman, takwa, ilmu pengetahuan dan teknologi ya. Iya, betul. Jadi imtak dan iptek. Iya, betul. Nah, saya mau gali lagi nih. Kan kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini lagi sekarang mencoba membuat satu ekosistem ya. Ekosistem gimana sih industri animasi misalnya ini bisa lebih meningkatkan nilai tambah value added, membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Ada nggak sih dari pemikiran bro di Rico ini yang sebetulnya, aduh kalau pemerintah bisa begini tuh enak deh. Misalnya apa mengenai bantuan IP rights-nya atau bantuan, I don't know, ini permodalan, kita nggak mungkin bisa ngambil bantu permodalan, tapi kalau kita kasih insentif untuk investor yang masuk di bisnis ini, apa tuh yang bisa kita lakukan di tengah pandemi, di tengah keterbatasan ini untuk membantu teman-teman? Ya, sebenarnya kebetulan kita memang kan udah komunikasi juga sebenarnya sama Viacom, sama Nickelodeon. Mereka di sana itu masih tetap hunting IP yang termasuk Rico kali mereka hunting ya? Betul, termasuk Rico ini dalam proses dubbing, cuman ya kan kita punya satu konten aja, dia mau masukin, cuman kita udah sama Muslim Kids TV itu tadi kan. Tapi artinya saya tetap komunikasi, mereka sangat berminat sebenarnya, sangat berminat untuk bikin lokal konten sama kita. Jadi mungkin ya suatu hari pengen juga katakanlah audiensi boleh banget sama, karena gini, kemarin waktu kita audiensi kayaknya jadul banget gitu, lebih baik kita bikin kayak FGD kali ya, bikin di sini aja atau di mana, undang mereka, terus what can we do, karena apa, pemerintah lebih baik jauh-jauh, jangan dekat-dekat. Justru harus dekat-dekat nih Bang. Deregulasi, jangan ikut mengatur-ngatur, membuat program insentif untuk, karena buat saya sih sangat simpel ya, bahwa kalian ini di Rico dan konten-konten ini selain mengedukasi juga menggerakkan ekonomi rakyat gitu, dengan membuka lapangan kerja, dan kita ini multiplier efeknya gede banget, bukan hanya lapangan kerja tapi juga
konsumsi anak-anak kita terhadap local content itu kan punya economic value added yang gede banget gitu loh. Betul. Dan ini gini, di Indonesia ini kan sebetulnya talentnya bagus-bagus banget bang. Dibanding di luar ya, saya pede banget nih berulang-ulang bilang Indonesia tuh talentnya untuk artisnya bagus-bagus banget. Nah, tapi di luar sana itu kayak ya katakanlah Malaysia bersama MDEC udah menelurkan Pinipin. Oh itu udah distribusi global juga. Lalu kemudian dan kita juga salah satu konsumen terbesar. Lalu kemudian kalau Singapura ya ada Outbots dan lain-lain, itu juga sama, udah mendunia juga. Nah kemarin tuh obrolannya sama Vicom, kita nggak mau dilihat sebagai market aja. Artinya Nickelodeon kalau mau masuk ke Indonesia sini, tolong jangan lihat kita sebagai market yang, tapi juga buka di sini kerjasamanya apa dengan pengusaha lokal atau dengan industri lokal gitu. Jadi kita butuh support, dukungan dari pemerintah pasti, terutama di bidang inkubasi, pelatihan, penyediaan tenaga kerja. Kalau ada insentif itu lebih bagus bang. Oke. Itu konkret tuh. Iya. Itu konkret karena berarti kan isunya vokasi kan. Vokasi. Betul. Vokasi yang dominnya pemerintah mulai dari SMK. Betul. Ada SMK di Kudus tuh yang temanku ingin juga ditengok. Rush. Ya teman saya juga tuh. Armandi ya, dan teman-teman di sana. Terus harus direplikasi di tempat lain. Terus juga inkubasi dari segi kesiapan tenaga kerja dari segi skillsnya kan. Betul. Ada upskilling, reskilling untuk industri ini. Dan terakhir ya kita harus link and match. Nggak bisa nih pemerintah jalan sendiri terus bikin sistem yang sendiri yang nggak nyambung sama industri. Harus ada link and match. Iya betul. Makanya kemarin obrolannya itu saya juga minta mereka kalau bisa kirim beberapa tenaga ahli di sini untuk mungkin ya 6 bulan atau 8 bulan di sini untuk transfer knowledge-nya, terus kemudian protokol kerjasamanya bersama mereka itu seperti apa supaya konten kita tuh bisa terserap mereka sebagai buyer gitu ya. Jadi skenario-nya itu bisa kita invest total, dia beli, bisa juga co-production, dia invest di depan seperti itu. Share profitnya. Lalu kemudian bagi ya share profitnya bisa seperti itu juga. Kemarin aku tuh ke Nongsa Digital Park, temu teman-teman lah yang mengembangkan ini gitu. Dan ada beberapa yang sudah mendunia ya dari Nongsa Digital Park di Batam. Dan kalau kita lihat ternyata ya luar biasa dengan talenta kita, luar biasa kuat. Jadi IP besar dunia itu dikerjakannya sebagian di Indonesia, termasuk kami juga ngerjain. Tapi IP-nya milik dia. Nah udah saatnya kita juga punya IP sendiri. Oh marketnya ada di sini. Maksudnya begitu bang. Jadi kita pengen ngobrol, mungkin nanti FGD. Mereka juga antusias banget untuk create lokal konten sama-sama kita. Nah, supaya Indonesia juga punya IP besar yang bisa jadi showcase-nya Indonesia juga, mungkin budayanya, mungkin lokasi wisatanya, mungkin kan kita bisa. Dan ya ada lokasi kita kan punya destinasi wisata betul. Unlimited. Dan sekarang ini kan cara promosi terbaik ya kita lihat Korea misalkan. Kenapa kita bisa sangat menggandrungi Korea bukan karena billboard visit Korea kan, tapi karena movie-nya masuk ke sini, musiknya masuk ke sini. Itu diawali dengan Hollywood ya? Iya betul. Hollywood juga jualan Amerika kan dari film-filmnya. Movie-nya masuk ke sini. Terus kita visit Universal Studio, betul. Ke Disney. Betul. Terus di copy sama Korea seperti itu. Betul. Kita tuh nonton drama seolah-olah kayak, oh di sini ada tempat bagus gitu. Iya betul. Oh dia pakai handphonenya ini, betul. dia pakai mobilnya ini gitu kan ya. Betul. Itu produk-produknya Korea semua. Bahkan sampai mereka waktu itu bikin reality show yang setnya di Jogja, setnya reality show Korea, tapi syutingnya di Jogja, itu menaikkan wisatanya Jogja juga.
Goa apa tuh? Gua yang Gunung Kidul itu yang yang di situ banget. Nah, ibaratnya kita lebih banyak sih sebenarnya kalau kita mau ekspor jauh 5 bener itu juga banyak gitu. Wah. Kita ini unlimited, cuma Banyak. kita mesti jadi konsumen selama ini. Tapi sebenarnya praktisi animasi kita di luar negeri itu ajib. Ajib, itu juga titip salam juga buat Bang Sandi, ada teman Itu sahabat mereka saya. rata-rata di Amerika, di Eropa. Betul. Ada sahabat saya namanya Roni Gani, itu dia udah terlibat udah film-film kayak Avengers begitu. Saya bilang kenapa lu nggak balik? Karena ekosistemnya harus dibuat dulu. Nah jadi memang akhirnya balik ke ekosistem, kita lihat kan enclave yang bisa dibangun misalnya di Jogja, di Malang, Bandung misalnya. Ya, Terus sekarang malah kita lihat kayak Kudus gitu. Kudus. Bisa bikin ekosistem kecil gitu. Apalagi sekarang dengan adanya digital technology kan nggak perlu ada semuanya di satu tempat, tapi Betul, kan bisa iya. Betul. Serimut. Nah, jadi nanti pas di FGD-nya aku bawa deputi-deputi yang terkait, terus mana yang kita matriksin aja nih, yang bantuan yang diperlukan misalnya dari segi distribusi tadi kan salah satu kendalanya apa sih, terus gimana kita bisa memfasilitasi deal sama OTT misalnya, dan misalnya OTT dapat insentif kalau nayangin IP lokal dengan ini ya dia dapat kemudahan dari segi pajak misalnya. Itu konkret. Nah, itu aku tuh pengen itu. Itu konkret. Kan Kalau itu pasti ngiler dia. sebenarnya kan aku bukan DNA ku kan bukan birokrat. Aku ya DNA-nya entrepreneur. Iya itu. Aku pengen ngelihat what can I do untuk bisa gerakin ini. Gitu. Ya. Jadi apakah ada beberapa kejadian yang kita sebetulnya sih nggak butuh pemerintah, cuman kita pengen pemerintah nggak ngerepotin kita ya gitu. Atau Jadi udah nggak membantu terus bikin ribet gitu ya? bikin ribet gitu loh. Iya. Nah kayak gitu juga aku bilang ya udah kita diregulate gitu, stay out kayak fintech segala macam itu kita jaga asal jangan tuh ugal-ugalan, ada pinjaman online abal-abal, Iya, yang kena ketiban dan segala macam. Akhirnya kita harus balikin lagi ke arsir satu persatu. Nah yang kayak gitu-gitu tuh bro, pengennya sih dapat masukan dari teman-teman dari FGD tersebut. Jadi sini aja terus kita nyatet gitu. Siap, insyaallah. Sebenarnya IP itu menurut kami itu adalah ini alat komunikasi yang paling soft. Apapun misalnya kayak zaman dulu Wali Songo itu mungkin menebarkan risalah itu dengan wayang. Karena bukan dia yang ngomong, tapi IP-nya yang bicara nih. Iya. Jadi orang dengerin Dan kisah yang ini bercerita itu dalam Iya. dengan budaya setempat, kearifan lokal. Iya, betul. Mungkin Islam yang rahmatan lil alamin direpresentasikan dengan kebijakan karakter IP tersebut. Benar, gitu. dengan bahasa yang lebih merdu lah gitu. Iya, Kalau bahasa yang- mungkin yang berbicara suatu sosok tersebut akan dia latar belakangnya, apanya ini ada mungkin judgmental dari seseorang melihat siapa dulu yang ngomong kan. Tapi kalau IP ini kan sesuatu yang soft ya, yang bisa ibaratnya bisa banyak diterima, misalnya banyak diterima orang. Zaman dulu mungkin kita suka nonton Petu Gareng. Ternyata ada sosialisasi kesehatan, Iya, kebersihan, KB, gitu. Yang itu Warga berencana. Benar, masuknya tanpa harus capek-capek bikin Apa pengumuman. bener? Iya jenaka. Iya Iya, jenaka betul. gitu. Kalau dengan IP memang lebih mudah seperti ada Hollywood itu mungkin ada yang mereka coba tanamkan gitu di film-filmnya. Kita kan penasaran kan nonton itu. Tapi lihat berarti Amerika ini negara besar kan gitu. Wah, ya macam-macam loh Amerika. Misi dari setiap IP itu berbicara sih sebenarnya, cuma dengan bahasa yang diakomodikan dengan bahasa entertainment. Jadi menurut kita IP sebenarnya merupakan satu alat komunikasi yang paling mudah penetrasinya gitu, apalagi untuk masyarakat. Soalnya dengan ngomong anak kecil kan, tapi ternyata masukannya benar. Di daerah ini ada tempat hebat loh. Tempat ini keren banget. Ini goa ini dulu ditemukan di zaman masalahnya gitu kan. Oh yang benar, iya gitu kan orang anak-anak mau tahu. Yang orang tua kadang-kadang emang benar ya gitu kan bisa kayak gitu. Nah, ini sekarang kan Riko udah berapa episode nih? Sudah 30. Wih,
Cepet juga ya. Ya, alhamdulillah. Sehari Setahun dahulu, ya. alhamdulillah. Sebulan lebih dari 1 ya berarti. Betul. Benar. Nah, ada nggak karakter-karakter lain yang mungkin keluar juga nih dari Rico the Series? Karakter lain ada yang lagi kita develop, ada 2. Lalu kemudian Belum ada perempuannya ini. ada kakaknya udah kakak Wulan. dan mama, kakak dan bunda. Kakak dan Bunda. bunda ya. Iya, kakaknya namanya Wulan. Wulan. Ada bundanya juga. Nanti kita sedang develop juga temannya Rico juga. Tapi di luar itu juga sebetulnya konten-konten lain kita tetap develop. Nanti insya Allah. Nanti bikin kita kerjasama sama ini ya, kan kita ada pariwisata 5 destinasi super prioritas. Nah, Dan Toba, terus Borobudur, Labuan Bajo, Mandalika, Lombok, sama Likupang, Sulawesi Utara. Jadi kalau misalnya kan untuk peningkatan awareness dan mendorong pengetahuan edutainment terhadap misalnya Danau Toba itu is the largest super volcano lake ever. super volcano ya gitu. Itu jadi ya Allah ya, kalau bahwa terjadilah ratusan ribu tahun yang lalu letusan pertama. Dunia hampir gelap 12 tahun gitu loh, karena abunya menutupi. Iya, iya. Dan terjadi perubahan luar biasa, banyak yang punah. Terus berapa? Di 3 letusan tuh. Terakhir 80.000 tahun yang lalu jadilah Danau Toba. Nah itu rich in history gitu loh. Tapi nggak banyak yang mengupas orang yang Toba, lihat-lihat foto-foto selfie jalan gitu. Boleh Kalau juga, misalnya- boleh juga kita explore. Hanya dengan Misalnya- animasi bisa kayak gitu. Misalnya animasi bisa masuk, ceritalah si Rico ini. Bisa banget. Gunungnya kita buatin, sejarah Tobanya kita bisa banget. Tobanya, terus itu Borobudur obviously bisa juga. Mandalika juga kita lihat apa kearifan lokal di suku Sasak yang merupakan perpaduan antara Islam sama Hindu ya kalau Iya, kita betul. lihat secara luar biasa kerajaan Karangasem dan pengaruh daripada ya tokoh-tokoh agama yang kuat di Lombok. Bajo kita bicara Komodo, luar biasa itu. Itu IP yang berceritanya panjang sekali. Kalau Rico misalnya berkunjung ke Kesana, Bajo gitu, si Rico ini ngelihat terus membantu untuk pelestarian lingkungan sustainable. Kalau boleh bro. Boleh banget. Itu malah udah langsung kepikiran tuh. Awalnya Rico ngeliat dinosaurus. Oh iya. Dinosaurus masih ada loh itunya yang Ada. hidup zaman sekarang apa tuh? Jalan ke Komodo. Wah, jadi Komodo jadi. Karena Komodo itu yang betul-betul memang selain buaya jauh lebih muda, tapi Komodo itu yang dari alam sana tuh, yang dari jutaan tahun yang lalu itu yang masih sukses sampai sekarang. Makhluk purba. Ya, yang purba itu yang masih ada, yang tinggal dia. Iya. Mungkin zaman dulu cicak deh ya. Kecil soalnya. Selamat ya. Iya benar. Wah, itu banyak sih banyak hal menarik yang bisa kita. Ya kita doain lah garis. Ini jadi entity-nya namanya garis 10 ya. Garis 10 betul. Garis 10. Mudah-mudahan bisa tambah gede, bisa go public. Oh, insyaallah. Amin, amin ya Allah. Amin. Ya, makanya butuh bimbingan sih dari. Siap, kita saling mengisi lah. Saya nggak tahu banyak tentang animasi, tapi saya tahu dari segi bisnisnya. Dari segi gimana nanti untuk monetisasi daripada ini ya, tentunya saya ngelihatnya kalau di dunia teknologi dan digital itu ya memang gamenya itu sekarang adalah konten. Konten. Kita punya konten. Betul. Ya kita punya bargaining position. Betul. Sip, kalau gitu, thank you banget, Ci. Sama-sama. Sudah meluangkan waktu untuk sharing di podcast ini. Siap. Kita di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif nanti juga pengen ngundang. Kita lagi bikin ruang podcast di sana. Jadi pelaku-pelaku aku undang untuk sharing. Terus Siap. kita mau broadcast Wow. menginspirasi. Ini kayak kementeriannya kekinian nih. Kekinian. Kekinian nih kayaknya. Pendekatannya project keren banget. Ya. Langsung paling hits tuh kan. Itu podcastnya dibikin di rumah bang saja apa di kantor? Kantor. Iya, di kantor. Di kantor. Mungkin supaya culture daripada kementerian itu ya terbuka, bicara mengenai ya, ngurusin ekonomi kreatif ya harus kreatif lah. Iya. Iya, benar. Dari segi efektivitas kerja, karena
selama di sana mungkin karena kalau di zamannya sekarang disebut sebagai digital nomad, itu orang pindah-pindah kan kerjanya. Ya. Jadi saya ada teman yang udah selama pandemi ini tinggal di 3 tempat gitu. Jakarta 3 bulan, dia pindah Jogja 3 bulan, dia pindah Malang 3 bulan, dia sekarang lagi di Bali 3 bulan. Jadi dia bilang, I always wanted to do this, tapi nggak bisa. Nah di tengah pandemi, sekarang bisa. Dia nggak usah ngantor, dia semuanya ada di sini. Saya bilang, I wanna explore Malang. Ya udah 3 bulan dia di Malang, dah keluar masuk desa wisata. Sekarang dia di Ubud, 3 bulan lagi di Ubud. lagi ya. Enak banget. Itu pikiran kayak Adem. Kita ngeliat sawah tuh kayak dulu kalau kerja terus tiap hari ngeliat itu kayaknya udah. Dia bilang makan enak dan dia bilang, lu pikir mahal? Enggak, jauh lebih kompetitif daripada di Jakarta. Katanya kita pengeluarannya, emang kan Jakarta standarnya tinggi. Iya. Betul. Jadi itu sih aku bilang ya cocok dengan kehidupan milenial dan generasi Z, zilenial. Ya mudah-mudahan. Malah sekarang ya, jadi rasanya ini benar-benar milenial rasa karena remote semuanya gitu. Iya, betul. Jadi mau gimana bergeraknya, impactnya tetap sama kan gitu. Ya. Ini dari balik lagi ke yang tadi Bang, sebenarnya teman-teman Paycom ini waktu kita ngobrol mereka sangat bersemangat. Terus kita udah sampaikan juga kemarin gimana supaya lapangan kerja di Indonesia juga banyak terbuka dan mereka sangat bersemangat juga. Mungkin harapannya sih dalam jangka waktu dekat ini kita udah bisa FGD atau boleh langsung aja nanti jadwalin aja. Karena kayaknya yang paling konkret ini animasi ya. Karena mereka ready to karena udah ready to ya. execute kan. Boleh diatur aja tempatnya. Sip. Mantap. Langsung. Sampai jumpa lagi Siap. di FGD Berikutnya. berikutnya.